Shalom teman-teman 2PM. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Aku mau ajak kita semua sama-sama bangkit berdiri yuk. Mungkin boleh sapa kanan kirinya juga, depan belakang, kita happy Sunday. Mari sama-sama kita meninggikan nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita nyatakan pujian dan segenap hati. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Sambil angkat tangan bersama Rohmu, ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sama-sama berteriak tinggi untuk Allah kita yang dahsyat. Pasang biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan. Berikan kami kemuliaan, berikan kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaran bersama Rohmu, bersama Rohmu. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sebab kami bangga punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kami mau terus meninggikan nama-Mu di tempat ini, Tuhan Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi cuma tuh baik saja nyatakan emang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja. Siap lebih lagi, come on, serahkan.
Yes! Tepuk tangan, come on! Biar nama Tuhan ditinggikan di rumahmu Tuhan. Engkau dimuliakan Tuhan. Hey, 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 hey. Mari sama-sama kuat. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Come on. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ajaib hebat kuasa berkata. Mari sama-sama Tuhan kuat. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Come on! Terpujilah nama-Mu, nyatakan segala raja. Oh, oh, oh. Come on, sama-sama katakan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dia ajaib. UPM, are you ready? Come on. 1, 2, 3. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Oh, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bawa Tuhan, kami bawa puji. Katakan. Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Oh, oh, oh. Katakan. Sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Katakan. Segala raja. Tepuk tangan, come on. Mari sama-sama katakan, come on. Kami bawa pujian. Katakan. Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan sorakan kemenangan. Teman-teman, saya percaya kalau orang yang menang pasti ekspresinya akan luar biasa, amin. Saya percaya di tempat ini UPM semua orang-orang yang lebih dari pemenang, amin. Boleh lihat kanan kirimu, katakan kamu ini pemenang, tahu, katakan. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Hey! Kalau kita udah sepakat kita orang yang lebih dari pemenang, kita siap keluarkan suara terbaik bagi Tuhan, amin. Siap semua? 1, 2, 1, 2, 3. Kami bawa puji. Come on. Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Katakan. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Are you ready? Come on. Jump, 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 jump. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Oh, oh, oh. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus. Come on, dikira satu suara katakan.
sebelum teman-teman duduk, tos kiri kanannya katakan, kamu adalah anak raja. Ya, kamu adalah anak raja. Oke, silakan duduk teman-teman semua. Wah, I'm so happy banget benar-benar kalau kita berkumpul lagi di 2PM. Kita bisa ketemu dengan teman-teman juga. Aku juga tadi kenalan sama teman-teman baru ya. Ada Wibi, ada John juga. Welcome to 2PM. Dan aku juga mau sapa teman-teman yang lain. Ada yang baru pertama kali hadir? Enggak usah malu. Wah, ada di belakang. Wah, ada lagi? Silakan, tidak usah malu-malu. Oke, welcome to 2PM. Welcome di dalam komunitas kita. Kami senang sekali teman-teman bisa beribadah di tempat kami. Kalau belum ada gereja lokal tertanam, please welcome, join ibadah kami setiap hari Minggu jam 2 siang. Oke, sebagai rasa ucapan syukur kita untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa siapkan persembahannya, bisa juga scan QR code yang di depan. Kalau QR code yang di depan nggak sampai, kameranya bisa juga ada di depan bangku teman-teman. Jangan salah, ada 2 QR, yang satu untuk persembahan. Dan pastikan rekeningnya atas nama GBI PRJ. Ya, saya pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan ini. Kau pakai persembahan ini ya Tuhan untuk memperluas pekerjaan-Mu ya Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Pengumuman selanjutnya saya juga ingin mengajak bagi teman-teman yang belum join Cool. Wah, ini suatu hal yang sangat amat rugi sekali kalau teman-teman belum join Cool. Karena sedikit bocoran, kita akan banyak acara yang super duper duper teramat seru. Nggak hanya seru dan aku yakin kalian pasti bisa terberkati dalam kehidupan kalian. Tapi bukan kebanyakan, bahkan semua acara kebanyakan harus join dalam Cool. So teman-teman bisa kontak aku, bisa hubungi nomor yang di atas. Aku minta teman-teman yang sudah melayani Cool dong, boleh silakan bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan buat mereka. Nah, bagi jemaat teman-teman yang belum join Cool boleh lihat muka-mukanya. Ini ada yang single-single juga di depan, udah mapan. Ya, bisa kontak mereka juga selesai ibadah. Mau tanya, oke, mau join Cool caranya gimana? Dengan senang hati mereka akan melayani kalian dan akan meng-assign kalian ke Cool yang sesuai dengan profil kalian. Nah, pengumuman selanjutnya juga yang tidak kalah penting, masih berhubungan dengan Cool. Kita akan mengadakan kompetisi badminton. Ini akan ada series ya, betul ya? Bapak panitia betul ya? Bapak panitia di depan. Jadi Cool Battle Series. Jadi battle yang pertama adalah badminton. Ayo, rejoice, wah udah mulai kok. Jiwa-jiwa kompetitif, ayo jiwa-jiwa kompetitif. Para pemenang ini kejuaraan RT, RW, lurah silakan boleh join. Syaratnya simple, kembali lagi hanya yang sudah mengikuti Cool. Loh Kak, tapi kalau aku belum join Cool gimana? Jadi caranya harus daftar Cool dulu. Setelah daftar Cool kalian boleh join untuk Cool Battle yang pertama kali ini diadakan. Dan yang lebih menariknya adalah akan ada hadiah yang begitu luar biasa. Hadiahnya sengaja nggak di-announce dulu karena kata bapak panitianya ini bilang, wah kekecilan kok katanya. Jadi kekecilan katanya. Jadi kita akan lagi godok dulu, hadiahnya akan sangat amat luar biasa. Mungkin satu Cool bisa makan di hotel mungkin ya, selesai 2 PM. Dan pengumuman terakhir aku juga mau ajak teman-teman sayang banget loh. Kalau kita datang ke 2 PM kita cuman manasin bangku gereja doang. Wah sayang banget. Padahal tadi lewat pujian yang tadi kita semua ini anak-anak raja loh. Kita ini sudah dilayakkan untuk melayani raja di atas segala raja. So jangan miss out kesempatan itu. Aku mau ajak teman-teman juga yuk join volunteer. Join melayani kita di tempat ini. Banyak sekali slot-slot yang membutuhkan bantuan teman-teman usher greeter, multimedia,
Bahkan mungkin sosial media, kita sangat membutuhkan orang-orang kreatif untuk pegang sosial media kita. Atau yang masih kebingungan, yang penting mau melayani, silakan daftar. Nanti dengan senang hati leader-leader di sini akan membantu mengarahkan dan juga mendidik teman-teman, oh pelayanan di bidang mana sih yang cocok buat teman-teman semua. Oke? Ngasih siap untuk melayani Tuhan, siap juga untuk menyembah Tuhan. Aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau fokus sama Tuhan. Sebab Tuhan udah begitu baik dalam hidup kita. Bapa, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Kalau Tuhan boleh izinkan kami melewati setiap musim dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau Allah yang setia Tuhan. Tangan-Mu tidak pernah terlambat menopang kami. Sebab itu kami mau nyatakan pujian. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari
setiap kami. Sungguh teguh di sepanjang untuk selamanya kami mau setia. Sekali lagi.
menyembah Engkau Allah yang hidup dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ra-ra-ra-ra-ra-ya, shaka-ra-ra-ra-ra-ya, shaka-ra-ra-ra-ra. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Tidak ada alasan bagi setiap kami selain memuji menyembah Tuhan Yesus. Kami sembah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan pada Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Come on. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Come on, to BM nyatakan bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy. Bersama-sama angkat tanganmu, katakan bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Amen. Worship His holy. Oh my soul, I worship. Mari sekali lagi untuk yang mau nyatakan bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Worship Your holy name. I worship Your holy name. Worship Your holy name. I worship Your holy name. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat hidup yang sangat berharga ini. Terima kasih buat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan terima kasih bahwa Engkau sudah ada di masa depan kami, menyiapkan yang terbaik untuk setiap kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami perlu dipandu supaya langkah-langkah kami ada di dalam jalan yang benar. Kami butuh firman Tuhan. Kami butuh firman yang mengandung kebenaran yang senantiasa akan memerdekakan hidup kami. Kami sambut firman kebenaran dan Tuhan sendiri yang meneduhkan setiap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami senantiasa mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Silakan duduk. Shalom. Oke. Ada sebuah kalimat di Alkitab dan sebenarnya banyak sih ya. Tapi kalimat ini jump out ketika saya baca berulang kali karena kalimat ini diulang-ulang sama Tuhan.
Kalau sebuah kalimat diulang-ulang, itu berarti ada sebuah penekanan karena ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa pentingnya. Kalimat ini diberikan, yang uniknya juga, kalimat ini diberikan kepada satu orang. Ada juga sih diberikan kepada yang lain, tetapi paling banyak kepada satu orang ini, yaitu namanya Yosua. Kalimat ini kalau kita baca dalam bahasa Inggris, dan kita mungkin sering lihat di sebuah gift item, itu tertulis be strong and courageous. Kalimat dalam bahasa Indonesianya, kuatkan dan teguhkanlah. Di dalam kitab Ulangan, kalimat ini ditulis sampai 4 kali, karena Tuhan memberi pesan ini sampai 4 kali. 1 kepada bangsa Israel, 3-nya kepada Yosua. Waktu kita baca Yosua, kitab Yosua, khususnya di Yosua pasal yang pertama, itu diulang lagi sampai 4 kali. Di pasal pertama saja udah sampai 4 kali. Jadi ini adalah kalimat yang sangat mengandung sebuah arti yang sangat dalam dan sangat penting. Karena Tuhan sebentar lagi akan memimpin mereka masuk ke dalam sebuah tanah perjanjian. Jadi ujungnya tuh luar biasa. Panggilan Tuhan sama terhadap hidup kita juga luar biasa di ujung sana. Tetapi selagi kita berjalan menuju ke tanah perjanjian kita, sudah pasti, saya ulangi ya, sudah pasti ada rintangan, nggak mungkin nggak. Itu sebabnya selagi dia berjalan bersama dengan bangsa Israel, Tuhan berulang-ulang memberitahu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Supaya di dalam perjalanan itu mereka nggak gugur iman mereka. Karena kita sebagai manusia sangat mudah terpengaruh oleh pintu gerbang hati kita. Pintu gerbang hati kita itu adalah mata dan telinga. Bahkan kalau kita mau bandingkan lagi, mata itu lebih punya banyak influence atau lebih berkuasa lah ya daripada telinga. Contoh, Bill, gue dengar di Senayan City ada diskon. Dia dengar ada diskon. Terus saya bilang gini, ngawur loh, gue udah kesana, gue udah lihat sendiri nggak ada tuh. Percaya nggak teman saya? Percaya langsung sama saya, karena saya lihat sendiri. Penglihatan selalu akan membuat yang namanya sekedar pendengaran itu mentah langsung. Nah, itu yang terjadi sama kita. Hidup kita dari sejak kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata, kita tidak akan lihat Tuhan secara fisik. Yang kita lihat masalah. Itu sebabnya manusia gampang sekali ketakutan. Gampang sekali gentar. Gampang sekali gelisah. Dan itu sebabnya Tuhan katakan berkali-kali kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Catat prinsip ini baik-baik. Kira-kira seminggu yang lalu, waktu saya merenungkan firman ini, Roh Kudus berbicara di hati saya sampai saya berdiri dari kursi saya. Saya baru paham, oh iya ya gitu. Sampai saya buru-buru catat, aduh Tuhan, jangan sampai hilang dari pikiranku Tuhan, dari hatiku. Jadi gini, panggilan hidup manusia selalu lebih besar daripada kekuatan kita hari ini. Saya ulang ya, kalau belum ngopi lewat tuh barusan. Panggilan hidup kita selalu lebih besar daripada kekuatan kita hari ini. Sebaliknya, pencobaan yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita hari ini. Jadi semua tujuan dan panggilan hidup, masa depan kita, tanah perjanjian kita, itu sesuatu yang luar biasa. Dan bahkan kalau kita dikasih lihat itu, kita akan bilang gini, mana bisa gue lakukan itu? Karena kita lihat kondisi kita hari ini. Itu sebabnya Musa bilang, masa aku yang pimpin? Siapa aku? Yeremia bilang, masa aku? Aku gak bisa apa-apa. Yusuf dapat mimpi dari Tuhan. Yusuf dapat mimpi bahwa nanti keluarganya akan nyembah dia. Yusuf dapat sebuah penglihatan bahwa nantinya, dia mungkin agak-agak blur ya, tapi nantinya dia akan menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Tetapi Yusuf, saya percaya Yusuf akan menolak itu semuanya kalau tiba-tiba Tuhan bilang gini, Sup, siap-siap ya,
bentar lagi lo akan dibuang ke lubang sama kakak-kakak lo akan difitnah sama mereka benci banget sama lo. Habis itu lo akan dijual, lo akan dibeli sama orang, kayak perdagangan manusia gitu. Nanti lo akan dijual ke rumahnya Potifar, sampai di sana ya oke lah lo naik dikit lah jadi kepala rumah tangganya dia. Habis itu lo akan dikejar-kejar sama bininya. Habis itu lo akan masuk ke penjara karena lo difitnah sama bininya. Lo di penjara tuh. Habis itu kayak ada harapan sedikit lah lo ketemu sama juru minum sama juru roti. Yang lo terjemahkan mimpinya. Kemudian ketika mereka mau keluar dari penjara lo sempat pesan sama mereka. Ingat gue ya. Gitu. Lo tau gak abis itu apa? Lo dilupain lagi 2 tahun sama mereka. Baru setelah itu lo baru keluar dari penjara. Baru setelah itu nanti lo akan jadi orang terpenting nomor 2 di Mesir. Mau gak kira-kira di awal? Ya gak mau gue. Gila aja. Ogah gitu. Itu sebabnya panggilan hidup selalu lebih besar daripada kekuatan kita hari ini. Itu sebabnya ada yang namanya proses. Supaya kita didewasakan, kita dikuatkan, dan ketika sampai kepada tanah perjanjian kita masing-masing, kita menjadi pengelola yang luar biasa. Dan ketika kita lihat ke belakang, kita akan bilang gini, kok bisa ya? Dan kita akan bilang begini, ini semua karena Tuhan. Aku gak bisa, tapi ini semua karena Tuhan. Pasti kita ngomong gitu nanti. Karena memang kita gak bisa. Itu sebabnya otot rohani kita dikuatkan sama Tuhan di dalam perjalanan iman. Di dalam proses. Itu sebabnya ketika kita langkah demi langkah kita melangkah, Tuhan selalu bilang gini, kuatkan dan teguhkan hatimu nak. Kuatkan dan teguhkan hatimu nak. Dia terus ingetin kita. Dan itu yang dilakukan kepada Yosua. Yang dahsyatnya adalah, coba kita baca Yosua pasal yang pertama ayat 1-5. Ini adalah janji Tuhan kepada Yosua. Dan janji ini sangat detail. Ini yang saya katakan, Yosua sudah diberitahu ujungnya seperti apa. Tetapi tetap aja Tuhan akan terus kasih tahu kuatkan dan teguhkan. Ya. Yosua 1 ayat 1 mengatakan begini, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Aku akan berikan semua yang kau injakan kakinya, aku akan berikan kepadamu. Kalau kita tarik mundur, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka harusnya ada jalan pintas loh menuju ke tanah perjanjian. Alkitab mencatat itu, dan Alkitab mengatakan begini, mereka tidak dibawa jalan pintas, karena mereka akan berhadapan sama bangsa Filistin. Kalau mereka berhadapan sama bangsa Filistin, mereka akan perang. Kalau mereka perang, karena mereka belum dewasa rohani, mereka pasti bersungut-sungut. Itu sebabnya mereka dibawa perjalanan iman sama Tuhan 40 tahun. Itu sebabnya ketika mereka berhadapan sama Laut Merahnya dibelah, mereka nggak ngapa-ngapain. Dikatakan, be still and know who I am. Itu ayatnya di situ. Tenang aja, biarkan aku yang lakukan semuanya. Mereka dikeluarkan dari Mesir, mereka dilepaskan dari Mesir, tapi Mesirnya belum dilepaskan dari sini. Butuh 40 tahun untuk keluarin Mesir dari dalam sini. Nanti kita lihat ayatnya. Nah, waktu mereka masuk ke dalam kepemimpinan Yosua. Waktu mereka akhirnya setelah Tuhan kasih tahu ini, mereka akhirnya berhadapan sama sungai Yordan, tembok Yeriko dan seterusnya. Itu rintangan-rintangan mereka. Ketika berhadapan sama sungai Yordan, mereka di situ bukan cuma diem terus sungainya dibelah sama Tuhan. Bukan, sungainya juga dibelah, airnya dibelah juga di situ. Bahkan itu airnya sangat deras dan ketika dibelah sama Tuhan, itu seperti bendungan dan bendungan di kiri kanannya. Di saat sebelum airnya terbelah, mereka harus mencelupkan kaki mereka di situ. Di awal mereka diam, laut kebelah, setelah mereka udah makin dewasa, mereka celupkan kakinya. Itu pertanda, itu adalah pernyataan Tuhan bagi orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, harus makin dewasa. Yang dulu cuma wait and see, sekarang harus lakukan and see. Gitu loh. Jadi pertumbuhan mereka terlihat di dalam perjalanan mereka. Ya itu sebabnya ada ayat ini, ada ayat 3. Ayat yang keempat, ini detail, ini teritorinya dikasih tahu sama Tuhan. Dari padang gurun, gunung Lebanon sebelah sana itu sampai sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan jadi daerahmu. Detail. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Aduh, itu kalau udah dikasih tahu sama Tuhan sedetail itu harusnya nyantai hidupnya langsung. Enggak gitu sih. Karena mereka tidak lihat Tuhan secara fisik.
mereka akan lihat rintangan. Itu sebabnya keluarlah kalimat, tetapi kuatkan dan teguhkan hatimu ya nak. Itu sebabnya di pertama dikatakan begini di ayat yang ke-6, coba lihat. Ada 4 aspek kehidupan yang Tuhan katakan kepada Yosua dan dia harus sangat berhati-hati. Pertama dikatakan begini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Setelah dikasih janji tetap aja, kuatkan dan teguhkan hatimu. Engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hari ini kita nggak pimpin bangsa. Hari ini kita pimpin sesuatu yang sangat sulit ditaklukkan, yaitu diri kita sendiri. Pribadi yang paling sulit dikalahkan bukan iblis. Dia sudah dikalahkan di kayu salib. Pribadi hari ini yang paling sulit dikalahkan adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya waktu kita lahir baru, waktu saya lahir baru lah ya, tahun 98, yang lahir baru adalah rohnya. Bukan tubuhnya, bukan jiwanya. Waktu lahir baru, lihat kaca, tetap aja gak ada rambutnya. Tubuhnya tetap sama. Berharap tumbuh, tapi enggak. Ya sudahlah ya. Rambut almarhum dipanggil Tuhan duluan. Jiwa in progress, under construction. Makanya bahasa Alkitabnya pembaharuan budi, Roma 12 ayat 1 dan 2. Di dalam jiwa itu ada keputusan, ada kehendak, ada pikiran, ada emosi, ada perasaan. Waktu saya bertobat tahun 98, jiwa saya udah penuh sampah. Filled with trash dari dunia. Waktu tahun 98 saya lahir baru, karena yang lahir baru rohnya usianya secara rohani, usianya lebih muda daripada jiwa saya. Yang udah lebih tua usianya, yang penuh sampah lagi. Sekarang bagaimana supaya hidup saya bisa dipimpin sama roh, kalau rohnya masih baru lahir? Berarti tugas saya, dan juga tugas kita semuanya, untuk terus rajin kasih makan rohnya. Supaya rohnya bertumbuh. Bertumbuh, dewasa, makin kuat, dan kita harapkan rohnya lebih kuat daripada jiwa kita. Ketika rohnya lebih kuat dari jiwa, kita di situ bisa menghidupi hidup yang dipimpin sama roh. Bukan sama jiwa yang penuh sampah. Paham ya? Itu sebabnya yang namanya makanan rohani, yaitu baca firman, dengar firman, memperkatakan firman, itu udah harus terjadi tiap hari. Kalau kita nggak paham dan kita nggak kasih makan rohnya, gimana hidup kita bisa merdeka? Akhirnya kita ikut Tuhan jadi orang Kristen tapi stres. Karena gak menikmati perjalanan sama Tuhan. Ketika kita terima Yesus, kita mengalami proses yang namanya justification. Kita dibenarkan, justified. Oke? Di proses itu, kita langsung dapat predikat, langsung dapat status anak. Diadopsi masuk ke keluarga kerajaan sorga. Roma 8 ayat 17 mengatakan kamu adalah anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Itu dikasih sama Tuhan. Proses berikutnya, sekarang nih ya, semua sudah terima Yesus di sini ya. Semua kita ini sekarang hari ini kita melewati proses namanya sanctification. Kita dikuduskan sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Sanctification berarti pengudusan, itu terjadi tiap hari. Itu yang namanya sekolah kehidupan. Mata pelajarannya apa? 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, murah hati, tidak mementingkan. Itu mata pelajarannya. Jangan kaget kalau kita buka tiba-tiba, belum lulus semua. No problem. Gak masalah, sekolah kehidupan, sanctify. Di proses ini kita harus mengambil keputusan untuk mau jadi murid. Murid artinya matetes. Murid artinya orang yang mau belajar dan diajar sama firman Tuhan. Di proses ini kita belajar akhirnya bukan sekedar baca firman, kita membiarkan firman baca kita. Di proses ini kita belajar bukan sekedar ngerti firman, kita belajar hidup dikuasai firman. Jadi waktu terima Yesus dikasih status sama Tuhan, anak. Proses sekarang ini kita harus mengambil keputusan untuk mau jadi murid. Mau dimuridkan. Kalau enggak, kita enggak akan kenal siapa Bapak kita dan kita enggak akan kenal diri kita sendiri. Alhasil kita enggak enjoy perjalanan sama Tuhan. Muter aja. Dan akhirnya ngapain? Kultuskan individu, kultuskan hamba Tuhan. Dompleng imannya orang. Dikit-dikit doain dong.
minta doa nggak apa-apa. Tapi kita punya kuasa yang sama loh. Akhirnya nggak ngalamin Tuhan, nggak ngalamin terobosan bersama-sama Tuhan. Karena manja rohani. Karena bingung mau ngapain. Sampai-sampai dikit-dikit, Pak doain dong Pak, kenapa? Anak saya mau kuliah. Oke, ya doa aja sendiri. Pak doain Pak, kenapa? Supaya anak saya dapat jodoh Pak. Oke, doain aja sendiri. Pak tolong doain Pak, kenapa? Saya belum punya mobil. Pak doain Pak, lama-lama saya merasa kayak dukun tuh gak? Bahkan yang lebih mengerikan, Pak saya harus ngapain ya? Supaya Tuhan jawab doa saya. Kira-kira jam 3, ibu doa 5 menit, ngadepnya ke utara, ya naikin tangan, ntar Tuhan jawab. Nggak ada kayak gitu. Akhirnya orang-orang datang kepada Tuhan pakai formula. Akhirnya banyak orang datang kepada saya ngomong gini, Pak, saya udah doa sekian lama, saya udah puasa sekian hari, kok Tuhan nggak jawab? Nah, pakai formula. Ikut Tuhan bukan pakai formula, ikut Tuhan dengan yang namanya relationship. Jadi walaupun kita belum lihat manifestasi jawaban firman Tuhan, kita udah sadar bahwa Tuhan sudah dengar doa saya. Di kitab Daniel dengan jelas Alkitab mengatakan, aku sudah dengar doamu, isi hatimu sejak hari pertama. Jawabannya tertunda karena ada peperangan rohani di atas. Sampai-sampai Michael harus turun, jenderalnya. Terus dia bilang sama anak buahnya, cepetan lu ke Daniel, gue urusin nih satu nih, si kunyuk satu nih. Karena mereka perang di udara. 21 hari kalau nggak salah tuh Alkitab bilang. Terus dia turun kan, terus dia minta maaf sama Daniel. Sorry bos, aku sempat perang dulu bos. So, ini sampai jenderal turun dulu, aku baru nyampe nih. Tapi tenang bos, kita udah dengar dari hari pertama. Nah, luar biasa. Jawabannya tunggu nanti atau tidak. Dan selagi kita lagi nunggu manifestasi jawaban doa, isi masa itu dengan ngucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, aku percaya Tuhan sedang kerja. Walaupun engkau nggak lihat, Tuhan sedang kerja. Terima kasih ya Tuhan. Gitu. Ketika kita ngerti itu, kita mulai belajar dengan benar, merdeka kita. Berapa minggu lalu saya sampaikan di sini pagi-pagi ya, ibadah pagi. Bahwa kami di Yayasan Immanuel, keluarga saya mendirikan Yayasan Immanuel tahun 67. Orang tua kami, keluarga saya ini sangat concern gitu ya sama jemaat dengan yang namanya minat baca, yang namanya sekolah kehidupan. Jadi 20 tahun yang lalu kami selalu mengadakan survei. Itu minat baca orang 20 tahun lalu di Indonesia ya, 1:45. Itu sebabnya kami mengeluarkan Alkitab sepanjang tahun. Karena kita tahu Alkitab itu bisa bantu untuk membantu jemaat baca. Kalau dibaca hanya sekedar Alkitab aja mungkin sampai kitab imamat gitu, nanti bingung dan bosen. Ini prosesi pengorbanan semuanya, nanti ada silsilah bosan. Jadi kita kemas, ambil perjanjian baru, perjanjian lama, sedikit dari Amsal dan Mazmur kita kemas dalam 1 hari dan kita hitung kata-katanya sampai-sampai kalau dibaca cuma 20 menit. Jadi kalau dibaca 365 hari selesai tuh satu Alkitab. Itu pun nggak dibaca. Terus ya udah deh. Sekarang kita buat lagi yang lain deh. Kita ambil Alkitab konvensional. Alkitab konvensional itu kalau kita baca, kita lihat di bukunya itu di perjanjian baru ada tulisan merah-merah. Ini banyak yang nggak tahu karena nggak pernah baca Alkitab yang buku ya. Bukanya dari Android sih ya. Kalau buka yang buku nggak ada saingan zaman dulu. Mari buka Alkitab, bukanya buku nggak ada saingan. Hari ini banyak saingan, buka di HP. Siapa nih yang WhatsApp? Banyak saingan. Lagi buka ayat ada yang WhatsApp notifikasi. Langsung kita buka WhatsApp. Terus kita bingung. Tadi ayat mana? Ya, banyak saingan kan? Dulu nggak ada saingan, cuman buku tok gitu loh. Makanya ya, saya suka ini juga sih, suka kalau ibadah tuh ya, kalau ibadah nih pengalaman saya. Yang paling kasihan tuh ibadah ibu-ibu loh. Karena mereka paling bingung untuk matiin telepon. Betul ya, ibu-ibu ya. Tapi di sini kayaknya enggak, semua paham ya. Jadi kalau lagi ibadah kaum ibu, saya bilang dari awal, tolong teman-teman sebelahnya coba ngeliatin ada nggak yang nggak bisa matiin atau silent. Ibu-ibu ya, kalau HP bunyi lagi tengah-tengah ibadah kaum ibu, itu paniknya sepanik-paniknya. Ada yang panik, ada juga yang ekstrim sih ya.
Dia pernah buka ya, HP-nya nyala kan keras banget kan, ibu-ibu tahu aja kan, keras banget tuh. Dari tasnya, dikeluarin dari tas makin keras kan. No. Saya diem aja gitu, nungguin dia selesai. Dia gini, sampai handphonenya mental ke belakang loh waktu itu. Kena kepalanya orang, kasihan banget. Terus yang berikutnya lagi, ibu-ibu mau matiin HP nggak bisa, temennya datang ke 5 orang ini di tengah-tengah khotbah. Temennya ibu-ibu juga, 5 orang nyamperin dia, 5-5-nya gak ada yang bisa loh. Sampai ini pencet ini Ci gitu, nggak bisa juga. Sampai orang multimedia datang, baru mati. Yang paling ekstrim, lagi tengah-tengah khotbah, teleponnya dia angkat. Duduk depan lagi. Iya, yang khotbah, Pastor Billy. Iya, tar gue telepon balik. Saya diem aja, saya bilang ini, Bu, kalau nanyain saya bilang saya lagi khotbah. Saya gak bisa ngomong. Itu kaum ibu tuh lucu-lucu deh pokoknya. Ya biasalah ya, makanya banyak saingan kalau di HP. Dari Alkitab yang seperti itu kan ada tulisan merahnya perkataan Yesus. Kita buatin buku loh, kumpulan perkataan Yesus. Dibaca? Enggak. Kenapa? Karena kita tahu survei UNESCO hari ini, Indonesia minat bacanya bukan 1:45 lagi, 1:1000. Apalagi baca buku rohani. Udah makin gak minat. Dan ironisnya Indonesia menempati urutan pertama di dunia, data UNESCO juga, yang setiap orang, ya mungkin gak setiap orang lah ya, banyak orang di depan sosial media, baca sosial media sehari 5 jam. 5 jam, ngapain aja. Makanya kalau bangun pagi kan langsung diperhadapkan sama keputusan. Langsung tangannya gini kan kalau bangun pagi itu. Nyari apa? Bukan cari Alkitab, nyari HP, lihat status lagi. Ya elah, postingan 2 hari lalu yang like cuma 1. Itu pagi-pagi loh, kayak begitu nggak penting banget tau nggak? Buka renungan harian. Saya tulis Kingdom Daily Devotion ya, tiap hari, udah dari 3 tahun lalu, tanya istri saya. 3 tahun lalu, tiap hari saya nggak bisa tidur kalau belum tulis, karena jam 6 pagi udah diposting. Supaya bantu jemaat. Kalau mau lihat ada di YouTube saya, buka klik community itu ada 1000 lebih ke bawah. Silakan diambil, silakan di-share, silakan tuh buat jemaat. Itu komitmen saya bilang Tuhan, saya akan banjiri sosial media dengan firman Tuhan. Karena saya udah dengar kesaksian di mana-mana ketika orang mau pergi selingkuhan, nonton reels yang cuma semenit, nggak jadi, pulang nangis. Orang mau bunuh diri, nonton video cuma semenit, nggak jadi bunuh diri. Orang mau bunuh diri nggak mungkin nonton khotbah 40 menit, mati duluan, udah loncat dia. Lama amat nih khotbah, gue loncat ribet amat loh gitu. Dia harus nonton yang semenit-semenit, tergugah hatinya. Makanya kalau ada video kayak begitu, ada firman Tuhan, share aja, forward. Daripada komen-komen sampah yang nggak penting kan. Itu yang saya cuma mau kasih gambaran aja. Baca Alkitab 20 menit nggak ada waktu, tapi bisa 5 jam depan sosial media. Ini data official. Dan itu yang membuat hati saya tuh renyuh gitu loh. Maksudnya, come on lah. Yuk kita kasih makan roh kita gitu loh. Kasih makan rohnya supaya kita nih hidupnya enjoy berjalan sama Tuhan. Kita makin kenal dia, kita akhirnya bisa menaklukkan diri sendiri. Kita bisa menang sama diri sendiri gitu loh. Seorang perenang maraton namanya Florence Chadwick. Tahun 1952 dia berenang dari Pulau Catalina ke pantai California. Lagi-lagi berenang didampingin ya sama beberapa perahu, termasuk mamanya. Waktu itu belum ada GPS. Dia berenang, tiba-tiba ada kabut. Terus dia tanya, berapa lama lagi? Mereka nggak bisa jawab, karena nggak ada GPS. Akhirnya Florence Chadwick nyerah. Dia bilang, udah deh gue nyerah, karena nggak bisa lihat pantainya. Dia naik ke atas perahu, dan waktu dia naik ke atas perahu, dia begitu sedih, karena kabutnya sirna. Jarak antara dia dengan pantai hanya 1 kilo. Jarak 1 kilo buat perenang maraton itu kayak jarak 50 meter. It's nothing gitu loh, sedih banget. Makanya di dalam hidup ini seringkali memang begitu, kita nggak bisa lihat ujungnya. Banyak kabut-kabut yang nggak enak gitu loh. Dan kita akhirnya jadi nyerah karena nggak ada kekuatan dari dalam sini. Yuk kasih makan roh kita tiap hari. Kita akan jadi orang-orang yang sangat kuat di dalam Tuhan. Dan bukan dengan kuat dan gagah kita dengan sendirinya akan dipimpin sama roh hidupnya. Gitu loh. Ya. Yang berikutnya yang kedua, ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Jangan tunda ketaatan.
Kita salah jalan 5 menit sama salah jalan setengah jam, balik arah, lebih lama baliknya ke jalan yang benar yang mana? Yang nyadarnya baru setengah jam. Jangan tunda ketaatan, kita sendiri yang rugi. Dan ingat prinsip ini, ya. Banyak orang ngomong gini, itu lagi sulit tuh om hidupnya, kenapa? Bayar harga, bayar harga. Cuman Yesus yang bisa bayar harga. Kita nih menanggung akibat dosa. Itu, catat ini baik-baik ya, itu bukan hukuman Tuhan. Itu bukan kutuk dari Tuhan. Itu bukan penghakiman dari Tuhan. Karena dia tidak lakukan itu hari ini. Roma 8 ayat 1. There is no condemnation. Jadi kalau ada orang melakukan dosa, ada akibat dosa, itu karena ulah dia sendiri. Bukan hukuman Tuhan. Bukan, Tuhan gak hukum. Apalagi kalau ada orang sakit, dia bilang gini, aduh saya salah apa ya sampai Tuhan kasih sakit ini kepada saya. Itu udah makin ngawur lagi pikirannya. Tuhan gak kasih begitu. Bayangin kalau saya punya kuasa paling kecil deh bisa kasih anak saya badannya meriang-meriang dikit lah misalnya. Atau demam-demam dikit lah. Saya dikasih, misalnya ini saya dikasih kuasa sama Tuhan, kalau anakmu bandel ya Bill kamu kasih dia demam-demam dikit. Apakah saya rela tuh mau kasih anak saya sakit-sakit begitu karena dia gak denger-dengeran sama saya? Gak mungkin. Terus kalau saya lagi di depan TV di rumah misalnya nih ya, terus tiba-tiba anak saya jatuh naik sepeda masuk got. Terus dia teriak, Dedi gitu. Dari luar rumah. Apakah saya mikir-mikir, kemarin lu gue suruh gosok gigi susah amat. Sekarang minta-minta tolong sama gue, antar aja gue tolongnya. Gak mungkin. Saya pasti lari dari dalam rumah. Itu saya loh. Bapak yang duniawi. Apalagi Bapak di sorga. Makanya dia tidak pernah berseberangan sama kita. Tapi juga jangan dieksploitasi. Makanya kalau misalnya ya papa saya bilang gini, Bill jagain adik-adikmu ya Bill, kalau ada apa-apa, papa mama mau pergi dulu, kalau ada apa-apa ini obat merah ya Bill. Saya adalah orang yang paling bodoh ketika papa mama pergi saya jedok-jedokin kepala ke tembok, saya loncat-loncat dari atas sampai berdarah-darah, adik-adik saya ngomong gini, ngapain lu begitu? Tenang aja, kan ada obat merah. Yang bodoh saya, betul gak? Yang bodoh saya, oke deh obat merahnya sembuhin, ada boroknya. Terus saya malu dong diliatin orang, ditanya sama orang, kenapa lo gitu? Yang malu siapa? Saya. Yang bodoh siapa? Saya. Jangan eksploitasi darah Kristus. Jangan mempermainkan kasih karunia. Makanya orang-orang yang seperti begitu akhirnya hidupnya begitu. Hidupnya akhirnya eksploitasi Tuhan. Anak muda datang kepada saya umur 21 tahun. Kak tolong doain kak. Kenapa? Pacar saya hamil. Aduh pekerja gereja lagi dua-duanya. Terus ngapain lu minta doain sama gue? Abisnya kakak cool sih, ya lah cool GBI. Cool aja. Minta doain karena cool apaan gitu. Saya gak berani ngasih tahu hamba Tuhannya, saya gak berani kasih tahu orang tua. Terus minta doa apa? Dia tahu firman. Kak, Yesus kan gak akan mempermalukan anak-anaknya kan? Betul. Yesus penuh kuasa kan dan mujizat, betul. Dan 2-3 orang berkumpul ada kuasa Tuhan, ada Tuhan hadir kan, betul. Kita sepakat kak. Sepakat apaan? Kita doa apaan? Kita percaya kak, mujizat terjadi. Mujizat apa? Besok pagi pacar saya bangun, hamilnya hilang dalam nama Yesus. Hampir gue jitak mah. Gila banget loh. Emangnya dia tumor melendung ke darah lu bener aja. Kita gak pernah doa gitu, kita doa pemulihan. Mereka akhirnya nikah. Karena ya ketahuan lah akhirnya, harus ketahuan lah. Mereka nikah. Dalam 3 tahun pertama pernikahan mereka kesulitan ekonomi. Umurnya baru 21 dan 22 tahun. Apakah itu hukuman Tuhan? Bukan. Itu akibat ulah dia sendiri. Jangan salahin Tuhan. Ada akibat dosa. Karena ulah kita sendiri. Tuhan gak pernah berseberangan sama kita. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Oh kalau gitu kalau ada kasih karunia aku bebas dong berbuat dosa. Itu namanya kamu gak ngerti kasih karunia dan kamu belum ngalamin Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu ngalamin Tuhan, kamu makin gak mau buat dosa. Berarti kamu belum terima. Makanya sering kali di atas mimbar dikasih tahu, didengungkan begini. Yuk berikan yang terbaik. Kita bagaimana bisa memberikan yang terbaik kalau kita gak pernah terima yang terbaik dari Tuhan. Makanya salah satu format ketaatan adalah belajar terima dari Tuhan. Nanti satu hari kita belajar. Belajar terima dari Tuhan. Kalau gak belajar terima, gimana bisa kasih yang terbaik sama Tuhan? Itu salah satu format ketaatan yang gak pernah dibahas. Ya. Oke, berikutnya. Ayat 8. Ayat 8 firman Tuhan katakan begini.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Ya, jangan lupa memperkatakan dan jangan lupa merenungkan firman Tuhan. Ini yang saya katakan di awal tadi. Ya, jangan lupa memperkatakan dan merenungkan. Merenungkan kan berarti bukan baca Alkitab sepanjang hari, enggak. Renungkan firman. Bilang gini, Tuhan, hidupku harus dipimpin sama firman. Hidupku harus dikuasai sama firman. Bukan sekedar tahu aja. Jadi dalam segenap langkah hidup kita bilang, Tuhan, aku perkatakan firman dan aku akan hidupnya dikuasai firman. Akhirnya kita mengalami banyak decision atau semua keputusan yang kita ambil berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Gitu loh maksudnya. Ya, ini contoh ya. Berapa minggu lalu mobil saya ketabrak motor. Saya di Jalan Mampang Perapatan, di jalur saya yang saya berhenti itu rupanya mau belok kanan, merah. Di sebelah kiri, hijau. Salah jalur. Jadi saya harus pindah kalau mau terus kan. Jadi saya lihat spion dong, jauh mobil di belakang, jauh banget. Jadi saya pelan-pelan mulai pindah jalur. Lagi mau pindah jalur pelan-pelan, udah aman lah, lihat di spion betul-betul mobil jauh banget. Dan memang berhenti kan, jauh jaraknya. Tiba-tiba nih, lagi pindah jalur, saya ditabrak sama motor sekeras-kerasnya. Itu sampai getar mobilnya, gubrak segubrak-gubraknya, gubrak gitu. Itu dia tuh sampai mental hampir masuk ke got. Saya kaget banget gitu loh, kaget banget karena tadi di spion gak ada apa-apa. Rupanya pengemudinya tertidur di motor. Jadi waktu saya buka kaca, saya mau ngecek dia, itu orang-orang udah pada marah sama dia. Woi, lu gak lihat tuh mobilnya kasih sen, ngebut-ngebut aja lo. Jadi dia dimarahin sama pemotor-pemotor yang lain. Saya nepi, saya kesel banget, itu hari Sabtu dan saya lagi mau pergi pelayanan. Saya nepi lah, karena saya mau lihat dia gimana, saya mau lihat kondisi mobil saya juga. Saya keluar, aduh udah lah penyok. Ada dua pilihan. Saya bisa marah-marah sama dia, karena saya tahu dia salah, dan minta ganti. Atau kedua, pimpinan Roh Kudus, saya nggak tahu apaan. Saya nggak tahu Roh Kudus mau lakukan apa. Jadi waktu saya jalan ke dia, saya bilang, Tuhan, pimpin saya Tuhan. Saya nggak mau keputusan saya berdasarkan emosi dan perasaan dan pikiran saya, nggak mau. Karena jiwa saya penuh sampah pasti Tuhan. Saya mau dipimpin sama Roh. Tuhan tolong saya ya Tuhan. Akhirnya saya mendekat, tangannya udah bengkak, ya motornya nggak apa-apa, tangannya bengkak, berdarah dikit. Dia lagi duduk di pinggir jalan. Saya samperin dia. Kata-kata pertama saya rangkul dia. Saya bilang gini, dengan nada seperti ini, Mas, kenapa sih buru-buru? Tiba-tiba dia nangis. Saya capek Pak, saya letih banget Pak, saya ketiduran, saya mohon maaf ya Pak, saya udah lihat Bapak, tiba-tiba saya ngeblank loh Pak, saya ketiduran Pak di motor. Kenapa Mas? Saya capek banget Pak, saya kerja dari jam 6 pagi, itu hari Sabtu loh. Emang Mas kerja apa? Saya kurir Pak. Puji Tuhan barang yang sedang diantar yang diikat di motor gak apa-apa. Itu Pak barang saya. Terus kemudian dia bilang lagi, saya letih secara mental juga Pak karena tekanan ekonomi. Saya capek banget Pak. Tiba-tiba ada suara ngomong gini, doain dia Bill, doain. Di pinggir jalan doain. Mas, saya doain mau, dia bengong, doain. Iya, doain. Bukan ditolongin, diambilin obat merah. Doain. Mas, saya orang Nasrani, saya doain pakai cara saya boleh? Boleh Pak gitu. Udah, saya berdoa pinggir jalan. Kasih karuniamu Tuhan, ada bersama Bapak ini. Aku berdoa damai sejahtera yang melebihi akal budi ada dalam hidupnya. Rasain hadirat Tuhan di pinggir jalan. Orang lewat gue bodo amat deh. Berdoa, rasa hadirat Tuhan luar biasa. Saya mulai nangis, dia juga nangis cekukukan. Nangis. Lagi tengah-tengah doa, ada suara Roh Kudus lagi. Bill kasih dia duit. Kasih duit. Mobil gue penyok kasih duit. Gimana sih Tuhan? Mobil penyok Tuhan. Udah juga dia yang salah, ngapain gue kasih dia duit? Kasih duit Bill. Oke Tuhan. Selesai doa, bentar ya Mas. Saya ke mobil ambil duit. Terus saya kasih ke dia kan. Ya ditolak dong. Jangan Pak, Bapak udah berbaik hati, ini kan juga salah saya Pak, mobil Bapak penyok. Jangan Pak, udah Pak, jangan. Udah Mas terima aja, ini dari Tuhan. Kalau Mas gak mau buat anak Mas aja, ambil aja Mas gitu. Terus saya bilang gini sama dia, Mas, kita hari ini dipertemukan Tuhan loh Mas.
Karena Tuhan sayang banget sama Mas. Sampai saya punya kesempatan untuk doain Mas. Iya Pak, enak didoain Pak. Ya lo enak, gue gak enak. Gue penyok. Mas, gak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan mempertemukan kita hari ini. Mudah-mudahan kalau ketemu lagi berikutnya jangan kayak begini ya Mas. Ketemu yang enakan dikit kayak ngapain, masa tabrak-tabrakan. Sebelum saya pergi, Oga rugi. Mas, nama saya Billy Lantang Mas. Catat Mas. Kenapa Pak? Buka YouTube saya Mas. Dengerin khotbah. Bapak pendeta Pak? Ya gitu deh pokoknya. Buka aja YouTube, nanti Mas kalau dengerin khotbah-khotbah, biar hatinya teduh Mas. Iya Pak. Bener ya Mas, biar hatinya tenang. Janji ya Mas? Iya Pak. Udah. Saya pergi, hati saya senang. Alkitab mengatakan ketika kita berbuat baik kepada orang yang gak bisa balas kepada kita, hati kita dibuat berbahagia. Bahagia saya. Terus saya pulang, saya kasih tahu istri saya. Sayang, mobil penyok tuh. Ya ampun, terus kok kamu senyum-senyum aja? Gak apa-apa, mobil tuh kan barang fana. Dibetulin juga bisa, yang tadi jiwa berharga di mata Tuhan. Itu lebih penting. Saya berdoa satu hari nanti saya ketemu sama dia di sorga. Ya. Nah itu kan split moment decision namanya. Itu keputusan yang kita harus ambil secara cepat. Kalau kita nggak dipimpin sama roh, wah kita bisa mengambil keputusan yang ngawur. Makanya Yakobus bilang apa? Cepat mendengar, lambat berbicara. Cepat mendengar, cepat dengar dari Tuhan, lambat bertindak gitu loh maksudnya. Ya, perkatakan firman, merenungkan firman setiap hari. Ada sebuah, saya nggak usah buka ayatnya lah nanti kelamaannya. Saya ceritain aja lah. Ada gunung namanya Gerizim sama gunung Ebal. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca ada di kitab Ulangan, ada di Yosua juga. Gerizim sama Ebal ini unik luar biasa kisahnya. Ya, bangsa Israel ketika masuk itu mereka harus memperkatakan Taurat. Taurat itu ada 600-an. Ya, jadi ada yang Taurat berkat, Taurat kutuk. Nah, waktu Taurat berkat dikatakan, itu di Gunung Gerizim ada 6 suku yang berdiri di situ. Mereka harus ngapain? Cuman gini doang. Amin gitu. Engkau akan diberkati kalau kamu gini. Mereka katakan amin gitu. Nanti ada lagi dibacain. Yang bacain tuh Yosua sama suku Lewi. Kalau kamu begini, kamu akan dikutuk. Nanti yang pas ngomong dikutuk gitu ya. Nanti ada 6 suku di atas Gunung Ebal. Amin juga. Amin gitu. Itu prosesi yang Tuhan suruh mereka lakukan. Uniknya, yang ada di Gunung Gerizim itu suku-suku yang keren-keren. Yusuf, Benyamin, suku Yehuda, Isakar, Simeon, Lewi. Itu suku-suku yang mempunyai keturunan luar biasa, salah satunya Yesus. Sementara yang lain, yang satunya lagi itu ada Gad, Naftali segala macam itu, Dan Naftali itu akhirnya suku-suku yang tidak sebaik suku yang ini. Hari ini, di antara dua gunung Gerizim dan Ebal, itu ada lembah namanya Sikem. Masih ada kotanya. Hari ini kota itu mendapatkan mata air dari Gunung Gerizim. Sampai hari ini. Karena Gerizimnya sangat-sangat subur. Sementara kalau kita lihat Gunung Ebal, gunungnya tandus. Perkataan berkat dan perkataan kutuk, itu mempengaruhi kondisi geografi sebuah tempat. Bisa bayangkan yang terjadi sama diri kita sendiri. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, ada kuasa di dalam mulutmu. Itu sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak, jangan ngomong gini. Jangan nyebrang sembarangan, ketabrak mobil kamu. Kita ngutukin anak kita. Kita bisa rephrase kalimat itu. Nak, jangan nyebrang sembarangan ya, bahaya. Udah selesai. Kamu jangan naik sembarangan, jatuh nanti kamu. Kita lagi dibohongin sama iblis. Kita memperkatakan kata-kata kutuk. Ya, hati-hati, be careful. Ya, sama kata-kata kita. Oke. Yang terakhir, Yosua 1 ayat 9 mengatakan begini. Kuatkan dan teguhkan, ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, keluar lagi kalimat ini. Janganlah kecut dan tawar hati. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ingat, sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian, jangan bawa ekstra bagasi dari masa lalu. Sakit hati normal, kepahitan itu gak boleh orang Kristen. Sakit hati ya normal lah. Kadang-kadang kita gak bisa kontrol, disakiti lewat perkataan, aduh sakit hati kita. Ambil keputusan supaya tidak kepahitan. Kepahitan tuh ekstra bagasi dari masa lalu. Kalau dibawa,
yang repot nanti orang-orang di sekitar kita juga kena imbasnya. Itu sebabnya kalau kita traveling, ada ekstra bagasi, kita disuruh bayar ekstra sama airlines-nya. Karena bensinnya udah pas buat berat segitu. Kalau kita ada ekstra, kita suruh bayar ekstra bensinnya. Maksudnya gitu. Dan kalau kita traveling dengan ekstra bagasi, yang repot orang yang traveling sama kita. Ntar ujung-ujungnya dia yang bawain, dia ikutan repot. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita masih bawa ekstra bagasi dari masa lalu, kita tanpa kita sadari, kita jadi sensitif. Cepat marah, cepat asumsi, cepat tersinggung. Yang kena imbasnya siapa? Orang terdekat. Jangan bawa ekstra bagasi dari masa lalu. Saya tutup dengan ini. Kita buka di Yosua pasal yang kelima. Saya baca cepat aja, 8, 9, 11, dan 12. Yosua pasal yang kelima ayat 8. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Kenapa mereka disunat? Mereka disunat karena itu adalah lambang mereka meninggalkan paradigma Mesir. Sunat adalah lambang penyertaan Tuhan. Generasi pertama gak boleh masuk. Ini udah generasi kedua. Tapi mereka dipengaruhi sama orang tuanya, sama paradigma Mesir. Itu sebabnya mereka disunat. Ingat semua yang terjadi di perjanjian lama serba fisik. Sekarang masuk ke dalam perjanjian baru, dimasukin ke dalam sini sama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Celah Mesir ditinggalkan. Oke? Kemudian ayat 11 dan 12 mengatakan begini. Pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu. Mereka makan hasil negeri tanah perjanjian mereka. Roti tidak beragi bertih gandum pada hari itu juga. Kalau saya bisa tambahkan, bahkan ada buah-buah yang harus digandar di lembah Eskol. Digandar itu berarti dipikul. Plus ada susu dan madu. Makanan mereka, susu, madu, buah, bertih, gandum, dan lain sebagainya, itu semuanya nggak di-drop sama Tuhan dari atas. Itu semuanya dikelola dari tanah. Mereka selama 40 tahun nggak bisa kelola. Mereka dimanja sama Tuhan. Di hari ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, celah Mesir ditinggalkan. Mereka jadi pengelola yang luar biasa. Mereka mengelola tanah itu. Mereka menikmati hasil atau makanan atau berkat Tuhan yang lebih daripada 40 tahun yang lalu. Selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun mereka dimanja, didropin roti mana dari sorga. Dan ketika ini terjadi, perhatikan ayat terakhir ini. Lalu berhentilah mana itu, berhenti mananya. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Sebagai penutup saya cuma mau beritahu ini. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka nggak ngerti cara ngelola tanah. Makanya panggilan selalu lebih besar daripada kekuatan kita hari ini. Mereka diproses sama Tuhan sedemikian rupa. Dan ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka menjadi pengelola yang luar biasa. Ketika kita tiba nanti di panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita menjadi pengelola hidup yang luar biasa. Karena kita mau diproses sama Tuhan. Hari ini mungkin kita nggak bisa kalau kita lihat masa depan kita. Tapi ikuti proses Tuhan. Kita akan dibuat perkasa di dalam Tuhan. Kita hebat karena Tuhan kita hebat. Kita dahsyat karena Tuhan kita dahsyat. Kita melakukan perkara besar karena Tuhan kita luar biasa. Ikuti prosesnya. Nikmati tanah perjanjian kita. Dan kelola hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih mengucap syukur buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat janji Tuhan. Seperti yang kau berikan kepada Yosua. Detail, sangat detail. Terima kasih buat kekuatan yang kau berikan kepada kami bahwa kami harus kuat dan teguh. Kami sanggup kuat dan teguh bukan karena kekuatan kami tapi karena ada Roh Kudus di dalam kami. Terima kasih buat panggilan hidup yang melebihi kekuatan kami hari ini. Karena Tuhan mau pakai kami, Tuhan mau stretch kami. Bahkan Tuhan mau memperbesar kapasitas iman kami. Selagi kami diproses, ketika kami menghadapi rintangan, justru otot rohani kami makin kuat. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami mengambil keputusan. Kami mau memberikan asupan rohani kami yang benar. Supaya kehidupan kami akhirnya dipimpin sama Roh. Mengambil keputusan dengan benar, hari lepas hari. Meteraikan firman ini ya Tuhan. Kami percaya kami akan sanggup menguasai diri kami sendiri. Dengan bantuan Tuhan. Kami percaya kami tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kami percaya kami akan memperkatakan firman dan merenungkan firman setiap hari. Bahkan firman menguasai hidup kami.
Dan kami akan tinggalkan kecut dan tawar hati kami. Kami akan tinggalkan kepahitan masa lalu kami. Karena banyak perkara indah yang Tuhan sudah siapkan di depan kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman ini karena kami juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, sudah mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amin. God bless you. Bless the Lord, oh my soul. Oh, sama-sama kita berdiri semua ya. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang ditabur pada sore hari ini Tuhan. Pimpin kami Tuhan, untuk kami selalu bertumbuh di dalam roh kami. Biarlah kehidupan kami dipimpin oleh-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau pakai menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kau pakai kehidupan Pak Billy, keluarga, pelayanannya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat 2PM yang dikasihi Tuhan Yesus. Pulang dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaannya manis dari Roh Kudus. Mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari siapkan yang percaya dan sudah diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Happy Sunday teman-teman 2PM. God bless you.